Selamat malam Ibu Nov, kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Salve. Izinkanlah saya untuk mau klarifikasi beberapa hal yang sudah diberitakan beberapa minggu kemarin. Yang pertama sekali menyangkut soal pemberhentian mantan sekretaris desa saudara Ibe Pak Adveni dan bendahara desa mantan saudari Mince Mase. Itu ada indikasi bahwa ada permainan antara Kades Titir Lobby dengan dua oknum tersebut, sehingga saya harus klarifikasi. Mereka berdua itu termasuk kami diperiksa oleh BPD yang lama. Notabene masih ada saksi sekretaris BPD saat itu adalah sekretaris desa sekarang. Mereka periksa saya pertama, selanjutnya dilanjutkan dengan dua oknum tersebut, saudara Ibe dan Mince, dan ternyata ada hasil pembuktian itu sehingga BPD itu mengeluarkan rekomendasi untuk diberhentikan. Sehingga ya saya kasih keluar rekomendasi, saya kasih keluar keputusan, SK keputusan. Itu pun saya koordinasi dengan camat karena berdasarkan Permendagri kita harus koordinasi dengan pihak kecamatan. Selanjutnya saya juga telepon koordinasi lagi dengan pihak BPMD. Ternyata diizinkan bahwa itu memang ada kesalahan, tidak bisa dipertahankan, sehingga saya berani untuk keluarkan surat keputusan. Surat keputusan sudah kami lakukan kepada mereka dan juga kami sudah kirim langsung kepada mereka. Dan waktu itu mereka juga sudah, sebelum itu sudah potong sedikit dana mereka sedikit untuk membayar utang itu. Jadi yang dirilis bahwa ada permainan antara Kades dan tidak ada, kasihan, tidak ada permainan politik apapun. Tidak ada indikasi bahwa saya memerhentikan mereka berdua supaya ada begini, tidak ada. Supaya Kades aman. Kades aman tidak ada. Kita sudah memberhentikan dan memang ada utang itu kami sudah bayar kepada negara 120 juta yang kami utang. Sehingga utang untuk terhadap negara sudah tidak ada lagi, cuma terhadap pribadi-pribadi masih kami sementara berupaya untuk melunasi itu. Itu yang pertama. Sementara yang kedua soal BLT. BLT itu sebagai manusia memang ada sebesar ini, yang jumlah staf desa itu cuma 6 orang, 3 kaur dan 3 kasih, sehingga sangat sulit sekali untuk kami bisa mengcover ke unit-unit, mengcover ke RT-RT bahwa orang yang susah itu yang mana, sehingga kami juga minta tolong ke BPD untuk tolong kasih bantu Pemdes untuk ambil kira-kira mana, sehingga kami bicarakan bersama. Setelah bicarakan bersama kan musyawarah. Musyawarah dan nama-nama itu dibaca. Setelah dibaca terus kami tetapkan. Tapi toh kalau ada tengah perjalanan ada kekurangan-kekurangan, ya kita akan perbaiki lagi. Itu untuk sementara. Terima kasih. Jadi maksud arahan Kades untuk mencari yang warga yang benar-benar miskin ekstrim dan berhak untuk menerima BLT itu, maksud Kades itu adalah orang-orang yang tepat ya. Tepat. Tetapi salah diartikan oleh misalnya anggota BPD yang melakukan pendataan waktu itu. Contoh seperti kasus yang terjadi pada Bapak Yosep Matkusa begitu kan, dia diduga ada 3-4 keluarga yang mereka masih nyatakan layak begitu. Tapi pada saat mau keputusan itu kan tidak ada yang protes begitu kan? Oke. Baik Bapak Kades, selanjutnya ini mengenai nama-nama penerima bantuan BLT yang setiap 6 bulan begitu ya, 6 bulan di rolling itu, apakah benar bahwa memang dananya tidak cukup untuk misalnya ada misalnya kayak mama ini yang tidak, yang memang harusnya kan dapat tetapi karena kemampuan keuangan yang tidak cukup akhirnya harus di rolling, itu benar Pak Benar, Kades? kita rolling, nanti berikutnya mereka dapat lagi seperti mama contoh. Kita kan sudah kasih ke orang lain, nanti beri ke depan kita putar lagi. Tapi itu kepada yang cacat bawahan itu memang tidak bisa diganti, tidak bisa diganti. Cuma yang masih kuat-kuat sedikit kami rolling untuk nanti ke depan dapat, dia tetap dapat.
Cuma karena sudah dapat 6 bulan ya kita hentikan dulu, ambil yang lain lagi yang masuk nanti 6 bulan ke depan ya kita rolling begitu, rolling terus. Karena ada banyak orang kalau tidak pakai TV itu tidak mungkin. Betul Bapak Kades, memang isu BLT ini cukup menjadi masalah karena mungkin mereka informasi tidak sampai ke masyarakat bahwa alasan rolling tiba-tiba saja mereka tidak dapat BLT sehingga itu jadi pertanyaan bukan saja beta pemama tetapi banyak informasi yang beta dapatkan sehingga beta mengecek informasinya itu. Kalau di desa-desa lain itu tidak, mungkin karena penduduknya terlalu kecil kah, jadi contoh seperti di Arui kan tidak rolling, tetap rolling, seperti gitu. Selanjutnya Bapak Kades mengenai yang dikatakan oleh beberapa orang mengenai Bapak Kades dan Bapak Sekdes terlibat dalam penjualan ini itu obat ya. Iya, obat semprot itu. Terima kasih sekali, sebab kalau ada isu-isu itu kan mereka mencintai Kades dan Sekdes, jadi mereka sampai kasihan sekali kalau jual obat. Justru kalau obat lebih itu saya simpan untuk kalau siapa pun datang minta saya kasih. Kasih. Kan kita belanja itu pasti ada sisa. Satu karton. Itu ego ini biasa kasih. Bapak Kades ada satu ini. Taruh. Jadi siapa pun datang kalau sudah tahu ada Bapak Kades minta kasih. Jadi kalau disuruh jual kasihan juga. Tidak apa-apa, tapi itulah bumbu penyedap hidup. Jadi yang masalah. Kalau memang mereka punya, kita Tuhan ini tahu dan leluhur tahu, kita tidak pernah melakukan. Terima kasih. Oke Bapak Kades, tentang BLT ini memang harus di rolling karena tidak cukup dengan warga yang begitu banyak dan dana yang hanya 300 jutaan tentu tidak cukup. Kira-kira rencana pemerintah desa untuk mengurai kemiskinan ini apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Karena kemiskinan ekstrim ini menurut data DTKS yang di 5 kecamatan Selaru salah satunya, dan ada juga penyumbang kemiskinan ekstrim di Tanimbar ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengurai itu? Ya, kami sudah meningkatkan seperti misalnya di perkebunan, usaha-usaha di perikanan. Misalnya contoh salah satu agar-agar kami sudah minta bantuan dan kebetulan Daud ditetapkan sebagai desa adat sehingga kami sudah mendapat bantuan, tapi walaupun belum datang bulan Agustus. Desa adat dari mana mereka datang? Desa adat di provinsi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ada 2 kalau tidak salah ya. Itu salah satu desa Daud yang desa adat sehingga dapat bantuan dari pusat langsung agar-agar, sehingga itu yang saya terima kasih. Kalau nanti sudah datang berarti secara dari sisi ekonomi pasti sudah ada merubah sedikit fakir miskin dan itu. Tetapi kalau yang cacat total dan tidak bisa, memang tidak bisa kita rubah, dan itu sudah kepala dinas sosial sudah menyatakan untuk kami tetap daftar mereka dan bisa dapat 1 sampai 2 sampai 3 malah supaya bisa mengurangi bantuan. Jadi sudah kami tingkatkan itu, dan dari sisi pertanian kami juga sudah menggali perigi-perigi itu di nyafar-nyafar itu untuk kami mau buat kebun sayur sehingga mereka dari situ bisa hidup, ada peningkatan ekonomi dan menurut saya sudah ada perubahan. Terima kasih. Ini kan waktu kami di Adaut itu wawancara beberapa orang di Nyafar dan memang mereka keluhkan tentang hasil penyakit ais-ais yang benar-benar mereka nyaris tidak bisa panen lagi begitu. Apakah dengan adanya bantuan-bantuan pertanian ini sekaligus membantu masyarakat, mereka beralih dari yang tadinya petani rumput laut ke menanam sayur begitu ya? Menanam sayur. Ada sebagian mereka sudah mulai, kami cuma bantu sedikit, seperti penanam sayur itu harus membutuhkan air. Kami sudah siapkan beberapa perigi dan mereka sendiri sudah gali, dan Pemdes kali ini baru kasih pembibitan sayur. Jadi saya pilih 2 tempat, kami bukan saya sendiri, kami pilih 2 tempat yaitu di Mas dan Torintubun Silai sebagai lokus nanti untuk percobaan di situ. Setelah Tuhan sayang kita berhasil, dan saya yakin pasti berhasil, sudah tanam, kita menyebar lagi ke nyafar-nyafar lain sehingga dia secara umum kita bisa dapat hasil, misalnya bawang, cili,
mereka bisa jual, bisa makan sendiri demikian. Oke, Pak Kades, dengan informasi di beberapa Tnyafar yang kami terima itu, mereka akhirnya meninggalkan Tnyafar. Contoh di Tnyafar Wematan itu hanya 3 kepala keluarga saja yang masih menetap di situ. Karena mereka gagal panen sudah kurang lebih hampir 3 tahunan dan mereka dengan terpaksa harus meninggalkan Tnyafar itu. Otomatis kan kehilangan penghasilannya berkurang, dan kemudian program-program pemberdayaan seperti Gali Sumur untuk bantu para petani itu. Nah, kalau ini dikombin jadi satu, hasilnya data kemiskinannya meningkat atau menurun? Pasti menurun. Menurun. Ya, pasti menurun karena setelah kami cross check ke lapangan, perkebunan mereka saat ini sudah luar biasa, dan itu diakui oleh beberapa pimpinan di sana bahwa misalnya dari daerah baru sampai di Buariat itu luar biasa di jalan tuh. Kasbi, pisangnya betul, sehingga analisa kami bahwa dia bertambah. Cuma yang lain saya berupaya untuk nanti ada seperti sayur mayur. Pasarnya masih tetap di Adaud. Pasar masih tetap di Adaud. Jadi mereka sudah ada peningkatan. Cuma kali ini saya mau tingkatkan itu melalui bibit biar sedikit mereka tanam supaya bisa ke sana. Dan saya sudah membantu beberapa orang sudah itu. Dari secara dinas belum, tapi pribadi saya sudah beli bibit, saya sudah bagi-bagi memang. Iya. Hasilnya sudah mulai ada menampak. Oke. Saat ini data penerima BLT masih tetap dengan 102 atau nanti bertambah? Kami 51. Karena dari 10% ke jadi kami ambil tengah. Oke. 16%. Jadi itu memang aturan. Regulasinya begitu kan. 15 sampai jadi kami ambil tengah. Oke. Ambil tengah itu. Datanya sesuai dengan yang Ketua BPD bilang itu bahwa pemerintah desa ditegur di dinas sosial. Iya, karena datanya data-data penerima bantuannya itu tidak masuk semua, dan diduga itu karena operatornya malas. Dia digaji katanya dananya 15 juta tetapi tidak bekerja dengan maksimal untuk input data. Alhasil bantuan-bantuan yang harusnya masuk ke desa jadi tidak. Seperti bagaimana pembenahan data-data di desa? Data-data ini setelah saya cross check kembali, sehingga kami ada pertukaran memang. Pertukaran dengan yang dulu tenaga DTKS itu saya sudah ganti memang. Ganti itu pun dengan cara yang baik-baik supaya kita tidak juga saling mempersalahkan. Saya sudah ganti dengan baru, dan terbukti bahwa kemarin kami sosialisasi sana Pak Kepala Dinas Sosial itu sudah menyatakan ancungan jempol ke pemerintah desa Adaud bahwa Adaud sudah mulai rapi sekali dengan mereka punya data. Walaupun belum cukup dari sekian ribu orang, tapi sudah mulai menunjukkan bahwa saya juga sebagai kades bangga juga. Makanya saya bilang terima kasih ke Losepta karena dia yang kerja. Jadi kami tetap perjuangan untuk semuanya, karena menurut dari Kepala Dinas Sosial, Pak Kades kasih masuk semua, kita sudah kerja dan kita sudah minta lewat RT supaya kasih masuk data. Cuma banyak mereka yang punya data itu KTP tidak belum barcode. KTP Kepulauan Tanimbar sementara masih dari Maluku Tenggara Barat. Sementara dari Kepala Dukcapil bulan Agustus berakhir. Oleh karena itu saya sudah minta untuk nanti Yako sebagai kasih PM dia turut membantu nanti. Setelah kami pulang dari sini, data kembali mana data-data ini kami langsung ke Dukcapil untuk kami yang ngurus pemerintah desa melalui. Terima kasih untuk semua. Satu lagi itu pemerintah desa punya istri-istri yang terima bantuan itu juga didapat sorotan. Seperti istri Bapak Yako gitu. Kalau misalnya masih ada data-data begitu, apakah akan dihapus nanti atau masih tetap mereka akan terima? Kemarin saya sudah panggil yang bersangkutan. Secara psikologi juga gangguan sebagai kepala desa juga saya sudah panggil bahwa Amo jangan lagi ketemu mari menghargai. Yang bersangkutan juga tidak keberatan. Tidak keberatan dan mengaku siap Kades. Karena masih produktif ya. Siap Pak Kades. Ya sudah siap. Jadi saya bilang kalau bulan ke-6 kan tidak ada lagi. Jadi namanya manusia kita ada punya kekurangan. Saya juga mohon maaf sebagai kepala desa, mungkin kontrol ke bawah kurang. Tapi saya sudah tegur dan sudah memang. Dan termasuk salah satu anggota BPD yang pun data datang di anak muda saya panggil langsung. Saya panggil yang menerima, saya panggil mari
ade dong mudah sekali jadi kades, tidak benci kamu. Tapi ini regulasinya bilang begitu jadi nanti ada waktu pasti dong dapat juga. Mari relakan untuk 6 bulan ini. Don dapat 6 bulan ke depan ketong kasih orang lain. Kasihan dengan sukacita mereka mengakui sudah siap kades, suator jadi itu ikut saya. Terima kasih. Berikutnya supaya menghindari sakit hati nanti adalah misalnya kalau buka hasil berikut lagi untuk laut dalam maupun laut dangkal. Kalau misalnya mau bantu ke gereja ke gereja, jangan alokasinya ke yang lain yang paling besar terus gereja-gereja jadi. Ya memang. Sebelum Bapak Sekdes ngomong itu beta sudah dapat informasi. Betul ada yang sakit hati, betul ada yang tersinggung. Memang kemarin itu kita musyawarah. Jadi kalau musyawarah kalau sudah dipimpin oleh BPD, saya tidak campur, saya tidak bersuara juga. Nah di dalam konsep itu yang dibuat oleh Nando sudah ada gereja, tetapi waktu musyawarah dia tetapkan tidak ada. Jadi mana yang mengusulkan untuk hilang atau siapa yang kasih hilang itu? Forum dinamika rapat. Karena sudah bagi habis, jadi gereja pun tidak ada. Kemudian dari Pemdes itu punya ada, ya saya perintah bendahara, coba hitung kata ke gereja-gereja Protestan Katolik itu yang semua gereja sini berapa? Saya tawarego ada 50 bisa sampai itu ke bawah. Yang sampai ke bawah lagi yang sampai itu terakhir berapa? 5 juta untuk gereja besar. 11 juta bisa 15 yang sampai lagi Bapak turun 11 bisa. Anda sudah Protestan 5 juta, Katolik berapa? 3 juta. GBI dengan Advent yang dapat. Nanti berikutnya dikasih karena mereka kan jemaah masyarakat Daud juga. Sebetulnya kades memang pusing. Pusing karena waktu itu ada indikasi bahwa ada yang belum izin. Makanya saya panggil beberapa denominasi gereja, saya bilang kasih surat-surat supaya kalau kades perintah tidak ada persoalan. Ternyata mereka sudah kasih masuk. Jadi kalau sudah kasih masuk. Jadi kali ini tetap rapat dan kami sudah undang mereka untuk rapat segala dan sudah nyambung. Tidak ada persoalan. Kalau ini tetap saya lebih disiplin karena memang belajar dari pengalaman pahit kemarin. Saya berdosa juga terhadap Tuhannya. Kasihan sekali. Ini kok gereja saya kita lupa. Oleh karena itu saya bilang sudah ambil dari kita punya jatah yang dari Pemdes, yang lain tidak, kita beri jatah Pemdes bagi ke sana. Demikian. Iya, Bapak Kades masih ingat beberapa tahun lalu soal soal kesalahpahaman antara Bapak Kades dengan majelis waktu itu. Nah itu jadi semoga ini lebih terbuka dan jangan sampai akhirnya ingkar janji karena gereja punya andil dalam buka dan tutup hasil ini tuh, sehingga memang tong janji itu adalah utang. Jadi mereka berharap semoga memang terima kasih kita bicara juga disaksikan oleh Tuhan, leluhur yang ada di Sumlaki dan Sekdes dan staf lengkap. Saya perintah malam ini, walaupun malam ini di luar jam kantor, supaya catat. Siap. Jangan main-main. Wartawan juga catat juga. Kalau cek-cek tidak ada telepon kades atau kades janji begini, kenapa tidak ada ini? Karena memang namanya manusia, kita punya kekurangan. Jadi saya minta bantuan juga dari wartawan. Tidak usah juga ini. Ini saya punya catatan yang tidak akan mungkin hilang ini. Catatan ini tidak akan janji mungkin hilang. Jadi kalau begitu mau dekat-dekat jangan tunggu. Tidak ada baru wartawan telepon, jangan. Begitu mau buka, Bapak Kades ingat janji itu, kami ingat. Itu saya minta tolong supaya bisa bantu Kades juga. Demikian. Baik, Bapak Kades, harapannya kepada masyarakat yang belum terima bantuan maupun yang akan terima, pada masyarakat bagaimana? Himbauan atau harapan? Saya harap kepada masyarakat supaya perbaiki surat-surat. Perbaiki surat-surat karena kenapa? Orang butuh dapat, orang datang pendatang dapat karena surat-surat mereka lengkap. Kalau masyarakat ini kan kasihan, suratnya saja tidak ada. KTP-nya KTP Maluku Tenggara Barat tidak bisa. Oleh karena itu saya sudah bilang minta tolong sama kasih Pak Yako Eman Ratu, kita pulang data dan kamu langsung ke Dukcapil untuk cek, kita yang ngurus, kita ambil langkah untuk kita robah, kita yang ngurus langsung supaya mereka bisa dapat, dan saya janji tetap mereka dapat. Kami pendataan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bapak-bapak yang lain ada yang mau tambah?